warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semangat pagi, selamat datang di Oasis, obrolan inspiratif dan bisnis. Nah, sebelum kita nonton, mari sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk tamu kita yang pertama ini, yang akan saya undang adalah orang yang paling penting di Samara Life. Siapa lagi kalau bukan CEO dari Samara Life, Mas Danuraga. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum, Terima Mas. kasih nih, waalaikumsalam Mas. Terima kasih banyak. udah ngeluangin waktunya buat datang ke podcast kita yang perdana ini, Mas. Ya, siap. Insyaallah nanti kita banyak bincang-bincang seru nih kayaknya Mas Arya nih ya. Ya. Oke, untuk di podcast pertama kali ini, Mas, kita mau ngebahas mengenai Samara Life nih, Mas. Oke. Mungkin bisa kita mulai ya, Mas. Boleh dijelasin dulu nih, Mas, Samara Life itu sebenarnya apa? Apa tuh, Mas? Oke, yang pertama makasih banget nih Mas Arya dan semua tim Samara Life ya. Teman-teman semua yang lagi nonton podcast kita ini, saya seneng banget, jujur seneng banget karena Mas Arya dan tim itu udah persiapan ini dengan sangat baik gitu ya. Ya pas lu Mas Arya nih. Nah, berbicara tentang Samara Life ini, Samara Life itu yang pertama itu kita mau kasih tahu ya, kita bukan MLM, bukan asuransi. Karena kemarin banyak yang nanya itu. Iya, karena ada live-nya itu kan, Mas. Ada live nya saya pakai nih baju iya. Samara Life gitu kan. Ini bilang nanya, Mas, ini asuransi ya gitu ya atau MLM? Bukan. Jadi Samara Life itu singkatnya adalah sebuah idealisme, Mas. Idealisme yang seperti apa tuh, Mas? Oke, good. Nah, Samara Life ini adalah sebuah idealisme di mana sekitar 2 tahun yang lalu saya sama teman-teman setelah kita keluar dari bisnis kita masing-masing, terus kita coba belajar dan segala macam, intinya kita mendirikan ini dengan konsep muamalah Islam gitu ya, syirkah. Kemudian kita melihat bahwa banyak fenomena terjadi bahwa kita itu dihadapkan ketika berbicara tentang target market muslim gitu ya kan, keluarga muslim, banyak sekali komunitas-komunitas di luar sana itu yang belum jelas kehalalannya gitu. Kemudian juga selama ini kita jualan itu adalah hanya sekedar cari cuan. Sebenarnya itu nggak salah, cuma alangkah lebih indahnya kalau kita bisa going further to the next step of berdagang lah. Jadi bukan cuma jualan, tapi kita juga bisa mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Jadi menjawab dua permasalahan itu. Jadi yang pertama menjawab produk-produk halal yang ketika itu belum banyak di pasaran. Yang kedua, akad-akad dalam berjualan itu bukan cuma cari cuan gitu kan atau cari profit, tapi kita pengen menggapai keberkahan. Nah, atas dua masalah itu kita coba formulasikan di Samara Life dan kita buat gitu ya, visi di Samara Life itu kita pengen untuk sesuai dengan namanya, Samara gitu kan, sakinah mawaddah warahmah, mensamarakan keluarga Indonesia. Dengan apa? Dengan produk-produk yang halalan, thayyiban, dengan akad-akad yang jelas kehalalannya gitu. Jadi produknya jelas halalnya, akad-akadnya juga jelas halal. Jadi nggak cuma dapat cuan-cuannya aja, tapi kita juga bisa dapat ilmu dan insya Allah barokahnya itu ya. Nah, itu tujuan kita gitu. Jadi kan selama ini banyak yang praktek di luar sana gitu kan, jualan hanya sekedar jualan. Iya, betul. Mungkin juga karena belum menemukan lah ilmunya gitu. Kita pengen di sini kita juga sedang buat program nih Mas Arya, namanya platform Samara Life gitu kan, platform reseller di mana kita mempertemukan antara merek-merek atau produk-produk yang halal dengan target market keluarga muslim, dibimbing oleh Ustadz yang insya Allah punya kompetensi di bidangnya dan juga mentor-mentor yang saya membimbing, sehingga teman-teman bisa berjualan dengan sukses dan tidak melanggar norma-norma Islam. Karena buat masa-masa kayak sekarang ini ya, Mas, lagi pandemi kayak gini kan banyak banget yang kehilangan pekerjaannya. Betul. Karena dampaknya. Jadi Samara Life bisa bantu itu. Nah, itu harapan kita juga, Mas. Jadi emang kenapa kita luncurkan ini ya, program ya, platform Samara Life ini ya, salah satu tujuan besar adalah kita coba ambil bagian ya, kita coba ambil tanggung jawab sosial, di mana kita ngeliat banyak sekali teman-teman kita gitu kan, para pekerja di luar sana yang terkena dampak ekonomi. Kemarin saya dapat info juga di daerah Tangerang itu ada 600.000 bayangin, 600.000 ya staff itu yang kena pemutusan hubungan kerja. Artinya kalau misalnya 600.000, kalau misalnya mereka punya keluarga aja ya, punya istri terus punya anak 1 atau 2, ada 4 orang gitu. 6 kali 4 udah 2.400.000 orang kena dampaknya secara langsung. Nah, memang kita jujur kita
belum besar gitu kan, tapi kita punya semangat, kita punya idealisme untuk ambil bagian tanggung jawab sosial ini. Kita pengen berperan dalam hal ekonomi sesuai dengan akad-akad muamalah yang digariskan oleh Islam seperti itu. Nah, kita mau memberikan peluang income buat teman-teman semua bisa berjualan dari rumah nih. Jadi buat kalau kita bilangnya ibu-ibu muslimah gitu kan, atau orang yang terkena pemutus hubungan kerja, mantan karyawan karyawati atau mahasiswa yang mau mulai jualan, biasanya mereka bingung kan nyari produknya seperti apa, terus juga belum mengerti cara jualan online-nya, terus juga nggak punya mentor. Nah itu semua di Samara Life itu insya Allah di support ya, difasilitasi. Kita udah punya sistemnya alhamdulillah, agar mereka bisa udah jelas step by stepnya ngapain aja untuk bisa sukses berjualan online dan juga dapat bimbingan ilmu muamalah gitu. Jadi sebenarnya ini cocok juga ya Mas buat teman-teman yang lagi kehilangan pekerjaan terus masih takut buat cari kerjaan lagi. Ini cocok banget karena bisa dikerjakan di rumah ya. Ya betul. Sekarang work from home. Work from home betul. Yeah. Sekarang kan lagi marak dengan terminologi itu kan, work from home, stay at home. Nah kita tuh sebenarnya di zaman online itu sekarang itu banyak orang, kalau misalnya nggak keluar, jadi gini ya. Zaman berubah gitu kan, juga COVID juga kan, kita ngalami resesi gitu. Nah cara kita bekerja, cara kita mencari uang juga, cara kita menggunakan teknologi juga harus berubah. Jadi kalau zaman ini udah berubah, krisis, kitanya masih nggak, kalau bahasa anak udah nggak move on gitu kan, ya kita akan ketinggalan. Betul. Nah kita itu sekarang sebenarnya kita punya akses internet, kemudian smartphone gitu kan, itu bisa tuh jadi model awal ya. Untuk kita cari cuan lah gitu Mas, cari cuan kita bisa mulai jualan dari rumah. Dan kebanyakan teman-teman masa bisa sih jualan dari smartphone aja, jualan online gitu kan, apakah cuma sekedar posting gitu kan, pasang status di WA, di Facebook dan segala macam, itu semua ada ilmunya. Gitu. Jadi gimana cara dapat pembeli gitu dari Facebook, itu ada ilmunya, dan itu nanti diajarin di Samara Life ada mentornya. Gimana pakai WhatsApp atau pakai IG lah, nggak cuma kayak kepoin gitu kan, kepoin artis atau kepoin mantan, lebih parah ya. Tapi kita juga bisa, misalnya kita posting sesuatu yang nanti posting itu bisa jadi viral. Dan nanti dari viral itu kita mendatangkan banyak kita bilang calon pembeli, nah akhirnya closing seperti itu. Jadi teman-teman yang udah join di Samara Life ini nggak cuma dilepas buat jualan aja, tapi dibimbing juga sama para mentor. Insya Allah kita ada. Jadi kita ada proses inkubatornya, kemudian kita ada proses bimbingannya, itu totalnya sekitar ada 2 bulan Mas. 2 bulan. 2 bulan. Ya, selama 2 bulan itu apa aja dikerjakan, apa aja materinya, kurikulumnya, insya Allah semuanya sudah ada program-programnya dan langsung dibimbing sama mentor. Dan juga gini nih Mas, Samara Life ini kan namanya masih banyak orang yang belum tahu ya, kayak baru gitu loh Mas. Ini berdirinya kapan sih Mas Samara Life ini? Samara Life sendiri kami berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, 2018. Jadi memang ketika yang tadi saya bilang di awal gitu kan, kita ibarat kata waktu itu baru keluar lah gitu ya, keluar dari bisnis masing-masing, ada keluar dari pekerjaan, kemudian kita mendirikan syirkah dan seterusnya. Singkat cerita, dalam 2 tahun ini kalau hitungannya seperti anak manusia, memang kita masih bayi lah Mas. Masih bayi. Tapi kita itu pengen menjadi seperti kayak the next Wardah gitu ya. The next Sarung Gajah Duduk gitu ya. Yang mana mereka itu brand-brand lokal, muslim, mengusung konsep halal, kemudian mempunyai peran ekonomi dan mempunyai dampak sosial ke masyarakat. Nah, kita mau masuk itu di bidang platform reseller, memberikan peluang income buat teman-teman dengan produk-produk yang sudah halal yang seperti ini. Nah, jadi produk depan kita ini adalah produk-produk yang sudah disediakan Samara Life dan insya Allah sudah jelas kehalalan dan kethayyibannya. Mungkin bisa dijelasin satu persatu nih Mas, teman-teman kan ada yang belum tahu produk-produk Samara Life apa aja gitu. Nah alhamdulillah kita di Samara Life itu teman-teman ini ya, nggak usah bingung-bingung lagi jualannya apa nih, produknya apa. Kita udah nyiapkan madu ya. Di zaman COVID ini Mas, madu ini permintaannya cukup pesat ya. Tinggi ya? Iya, cukup tinggi. Karena kan kita butuh buat meningkatkan imunitas betul, imun booster. Kita ada madu kucing untuk pria, kemudian kita juga ada madu kidos. Madu kidos ini untuk anak-anak gitu ya, meningkatkan nafsu makan. Kemudian kita ada madu royal, ini adalah madu habbats, ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi madunya itu madu habbatus sauda langsung kita impor dari Mesir. Nah, beberapa juga kita punya Quranic food. By the way,
Madu dan kurma juga ini ada di dalam Al-Quran. Oh iya, gitu. Jadi betul. memang kita beberapa produk-produk kita itu kita sebutnya Quranic food dan sunnah food lah. Jadi kita ada kurma ajwa, ya kurma ajwa dari Madinah, namanya brandnya kurma Wise, kurma ajwa Wise. Kemudian kita ada saffron, emerald saffron langsung kita datangkan dari Afghanistan. Seperti Ini lagi hits. ini ya, ini salah satu produk yang lagi hype nih. Banyak juga orang yang cari ya saffron. Iya, saffron juga alhamdulillah permintaannya sangat-sangat menggembirakan ya. Jadi kita sering stok, kemudian sold out, stok out lagi gitu kan. Karena memang kan saffron ini sangat bagus ya buat ningkatin daya tahan tubuh, kemudian juga buat perempuan gitu kan yang susah tidur atau suka PMS seperti itu. Jadi kita termasuk di industri yang sedang tumbuh nih Mas Arya dan teman-teman. Jadi beberapa industri kan sempat turun ya karena Iya, betul. COVID. Nah kita itu dengan model bisnis kita dan produk-produk kita, alhamdulillah kita mengalami peningkatan yang alhamdulillah cukup signifikan sih. Ya karena kalau dilihat dari produk-produknya ini bagus-bagus semua sih ya untuk meningkatkan imunitas di masa-masa seperti ini gitu ya Mas. Betul betul seperti itu. Iya. Terus kalau untuk Samara Life sendiri nih Mas, impian kedepannya tuh mau jadi seperti apa gitu Mas perusahaannya? Oke, siap. Nah, memang tadi ya di awal berbicara tentang Samara Life kita bilang bahwa ini adalah sebuah idealisme. Jadi kedepannya kita mau seperti apa? Saya mau kasih ini sedikit ya. Saya akan elaborasi di poin ini gitu. Jadi kita punya kan di Islam itu beberapa hukum ya. Wajib, sunnah gitu kan, mubah, kemudian makruh, haram. Wajib atau fardu kan ada fardu ain, ada Iya. fardu kifayah gitu. Fardu ain kayak sholat, puasa gitu kan, zakat fitrah. Dan kalau fardu kifayah itu rata-rata apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah kan kewajiban gitu kan. Kalau ada satu atau sebagian orang melaksanakan udah gugur semuanya. Tapi kalau satu wilayah nggak ada yang ngerjakan sama sekali itu semuanya kena dosa. Kalau saya tanya ke teman-teman nih, maksudnya mungkin ke teman-teman ini juga ya. Kalau kita tanya apa sih contoh fardu kifayah itu, gitu kan. Nah, saya sering dapat tuh di kajian gitu kan, di seminar. Apa sih yang disebut fardu kifayah atau contoh fardu kifayah? Oh, fardu kifayah itu mandi jenazah, sholawat jenazah gitu. Padahal sebenarnya teman-teman fardu kifayah nggak kalah pentingnya adalah kita itu seorang pengusaha muslim ya. Kita itu punya pabrik air kemasan yang terjamin halalnya. Kita punya katakanlah Kalau satu wilayah nggak ada yang ngerjakan sama sekali itu semuanya kena dosa. Kalau saya tanya ke teman-teman nih, Mas Ria, mungkin ke teman-teman ini juga ya. Kalau kita tanya apa sih contoh fardu kifayah itu, gitu kan. Nah, saya sering dapat tuh di kajian gitu kan, di seminar. Apa sih yang disebut fardu kifayah atau contoh fardu kifayah? Oh, fardu kifayah itu mandi jenazah, sholawat jenazah gitu. Padahal sebenarnya teman-teman, fardu kifayah nggak kalah pentingnya adalah kita itu seorang pengusaha muslim ya. Kita itu punya pabrik air kemasan yang terjamin halalnya. Kita punya katakanlah pabrik kebutuhan bahan-bahan makanan pokok untuk masyarakat muslim yang sudah jelas menyembelih hewannya seperti apa, distribusinya seperti apa, kata-kata sudah ditasi hal-hal dan segala macam. Nah, kita pengen ambil bagian itu Mas, pengen ambil peran itu, peran ekonomi, kita pengen jadi Unilever versi syariah nih Mas. Oke. Gitu. Jadi kita pengen masuk ke industri FMCG, fast moving consumer goods, yang dimana target market muslim ini di Indonesia itu sangat mayoritas, 85%. Sedangkan pemain di bidang muslim ini nggak semuanya muslim, gitu. Nah, karena nggak semuanya muslim, belum tentu juga produk-produk dan bisnis yang mereka jalankan sesuai dengan kaidah Islam. Betul. Gitu. Artinya apa? Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya orang yang ngerti lahan gitu kan, atau orang yang ngerti sawah, biasanya kan petani kan. Iya. Kalau nelayan kan ngerti di laut ikan gitu kan, atau misalnya pilot yang ngerti di udara gitu pesawat. Nah, sama di Islam itu orang yang paling ngerti tentang target market atau masyarakat muslim itu seharusnya pengusaha muslim. Karena dia tahu tentang halal haramnya bahan makanan seperti apa dan kata-kata seperti apa. Nah, kita mau ambil bagian itu menjadi bagian dari, kalau bahasa kita mah jihad al-iqtisadiyah gitu kan, jihad ekonomi. Kita pengen menjadi perusahaan muslim penyedia produk-produk keluarga Indonesia yang halalan thayyibah dan benar-benar akadnya semuanya sudah sesuai dengan akad-akad muamalah.
Jadi Itu harapan kita. Buat teman-teman dulu kan bingung nih pilih kosmetik yang halal tuh apa Ya, gitu. betul. Muncullah Wardah. Betul. Dan sekarang mungkin Samara Life akan menyusul nih gitu. Ya, insya Allah, amin, amin. Itu harapan kita sih. Kita masuk dengan herbal, produk-produk kesehatan. Kemudian nggak menutup kemungkinan kita akan masuk ke kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sehari-hari, gitu. Jadi fast moving consumer goods. Jadi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti apa? Seperti tadi herbal, kosmetik, kesehatan, kemudian juga toiletries, kebutuhan sehari-hari yang memang produk kita dipakai sehari-hari oleh keluarga muslim, dan kita bisa dapatkan dari supplier-supplier yang memang benar-benar rekanan muslim juga, seperti itu. Nah, dan lagi nih Mas Raga kan backgroundnya dari jualan online gitu kan ya? Iya, betul. Boleh dong Mas bagi-bagi tipsnya sama teman-teman tentang jualan online yang sukses? Oke. Gitu, Mas. Ya, tadi penting banget ya poin yang terakhir, yang sukses dan berkah gitu. Karena kalau sukses kan tiap orang punya definisi sendiri-sendiri ya. Tapi paling nggak mungkin saya akan coba untuk share mungkin 3 tips kali ya. Jadi yang pertama, ketika jualan online itu kita memang harus punya produk yang bisa dibilang, kalau bahasa guru saya itu ngangenin gitu. Produk yang ngangenin itu dalam artian apakah produknya produk mantan itu bukan? Enggak, itu istilah aja ya. Produk yang ngangenin itu kalau di target muslim apa kebutuhan mereka gitu kan ya, kita produk yang sesuai sama kebutuhan mereka dan juga lebih dari itu menyentuh sisi emosional gitu. Berarti produk-produk yang halal. Contohnya seperti apa Mas? Contohnya seperti kalau di bulan Ramadan itu produk-produk yang halal adalah produk-produk yang berkaitan dengan target market muslim, kurma, hijab, seperti itu. Kalau di luar bulan Ramadan ya kebetulan kita cari, kalau sekarang kan mungkin madu, karena madu itu satu disebutkan di Al-Quran, yang kedua juga mungkin masyarakat sudah banyak teredukasi dengan madu. Itu yang pertama. Jadi karya produk yang ngangenin, produk yang ngangenin biasanya produknya winning. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya mulailah dengan personal branding yang baik gitu. Personal branding yang baik dalam artian banyak orang bilang belajar WA dulu, Facebook dulu. Sebenarnya itu media ya. Media itu bisa apa aja gitu. Online, offline itu sebenarnya ini aja gitu, media aja. Tapi yang paling penting adalah untuk seorang pedagang adalah bangun integritas gitu, bangun nama baik. Artinya sebenarnya orang itu 80% beli tadi kan pertama produk. Yang kedua itu yang lebih penting lagi adalah bukan lebih tinggi dari produk, adalah orangnya. Jadi orang itu beli karena orangnya gitu. Kalau misalnya customer percaya sama orangnya, sama penjualnya, maka dia jual apapun itu kecenderungannya lebih banyak yang laku, lebih banyak yang laris. Seperti makanya jaga teman-teman itu sifat-sifatnya jujur, amanah. Kemudian kalau misalnya jualan itu kalau janjiin sesuatu ya ditepati, kayak gitu. Nah, niscaya kalau misalnya teman-teman jaga integritas, maka circle kita, tetangga, saudara dan sebagainya itu nggak segan-segan beli kita. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga ya, yang ketiga tadi yang pertama tentang produk, yang kedua tentang penjual. Nah, yang ketiga jangan lupa bahwa ini yang paling lebih penting lagi adalah tentang ilmu. Gitu. Nah, banyak orang itu belajar itu masih hal-hal yang teknis gitu ya. Posting ini gimana, posting sono gimana gitu. Menurut saya itu nggak jelek gitu ya, itu bagus gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah produknya sudah terbukti halal dan winning, kemudian penjualnya juga punya integritas. Terus yang ketiga adalah kita juga harus belajar bermuamalah. Gimana sih di Islam itu ada ilmu buat jualan, itu ada kayak gitu kan. Jadi misalnya kita jualan, gimana supaya kita jualan itu tadi nggak nipu-nipu orang kayak gitu kan. Kita juga jualan itu nggak terlalu banyak ambil margin gitu. Kemudian juga ketika kita berjualan itu mengharapkan keberkahan, dan hasil jualan kita itu kita jaga baik-baik supaya nggak kita hambur-hamburkan gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita sudah sedekahkan. Nah, kalau misalnya 3 poin ini dipenuhi, insya Allah proses jualan kita bukan cuma cuan yang dapat, tapi juga keberkahan, insya Allah. Gitu. Jadi tips and triknya tadi yang pertama tentang produk yang ngangenin. Oke. Bukan produk mantan ya. Produk yang ngangenin. Terus yang kedua personal branding ya. Ya, personal branding yang baik. Personal branding yang baik. Yang ketiga belajar tentang ilmu perdagangan dalam Islam, atau kita sebutnya ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Oke, terima kasih banyak banget nih Mas Raga atas ilmunya dan sharing-sharing mengenai Samara Life. Ilmunya bagus banget, semoga teman-teman di rumah semua bisa diterapkan ya Mas. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu untuk
pertemuan kita kali ini Mas di podcast selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Mas. Bismillah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.